wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Thomas Maud Irfan dengan NPM 2023520062. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan ujian akhir semester mengantar mata kuliah komputerisasi akuntansi. Pencatatan transaksi di Accurate dilakukan secara real-time processing, yaitu proses di mana Anda langsung dapat dilihat efek transaksi yang baru saja Anda input terhadap posisi keuangan perusahaan Anda yang ditampilkan pada laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya. Laporan report dapat Anda buka dari menu utama report. Pilih jenis report, kemudian klik detail report yang ingin Anda buka. Drilling Analysis Report. Fitur Drilling Analyzing Report adalah fitur yang dapat membantu Anda untuk melakukan penelusuran histori akun, pelanggan, vendor, item secara langsung pada laporan tanpa harus keluar dari menu laporan. Dengan fitur Drilling Analyzing Report, amount yang ditampilkan pada laporan dengan mudah dapat ditelusuri sampai ke sumber transaksi formulir entry. Hal ini tentu saja akan memudahkan Anda dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan Anda. Drilling Analyzing Report Anda lakukan dengan cara: pertama, buka laporan yang Anda inginkan dari menu utama report. Yang kedua, drill down laporan dengan cara klik ganda pada detail amount yang ingin Anda cek. Yang ketiga, untuk memudahkan Anda untuk memahami fitur ini, berikut ini gambar Drilling Analyzing Report pada laporan neraca balance sheet. Seperti gambar di atas, Global Material Service PT Balance Sheet Standar. Aset, current asset, cash and bank, cash IDR, cash USD, cash SGD. Bank Mandiri IDR, BCA IDR, Dynamon USD, PNN SGD. Total cash and bank. General Ledger Detail, terus cash replace. Bab 16, report laporan PPN dan PPNBM. Dengan adanya fitur seperti ini, Anda dapat mengekspor dan mengimpor data yang dibutuhkan ke dalam e-faktur. Berikut ini merupakan beberapa hal yang dilengkapi pada Accurate sebelum melakukan proses ekspor menjadi CSV. Yang pertama, penginputan informasi pajak perusahaan dapat Anda lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini. A. Klik menu utama Setup Company Info, pilih tab Text. B. Isi detail formulir tab pajak dengan mengikuti petunjuk berikut ini. Yang pertama, tag company name, nama lengkap perusahaan yang nantinya akan ditampilkan pada saat mencetak faktur pajak standar. Tag address, dalam perusahaan yang nantinya akan ditampilkan pada saat Anda mencetak faktur pajak tersebut. Pajak standar. From serial number, nomor seri faktur pajak standar yang ditampilkan pada kolom pertama nomor seri faktur pajak standar. Yang keempat, tax registration number NPWP perusahaan. Tax company PPKP perusahaan. Nomor 6, tax table company date, tanggal pengukuhan perusahaan sebagai pengusaha kena pajak. Brex code, kode barang, tipe, bidang usaha perusahaan, KLUSPT, kode lapangan usaha. 2. Penginputan range nomor pajak dapat Anda lakukan dengan mengikuti berikut ini. Klik menu list, order, dan text number. B. Isi detail text number dengan mengikuti petunjuk di berikut ini. From, isi dengan nomor standar awal dari nomor seri faktur pajak yang didapat dan dari kantor pelayanan pajak. 2. Isi dengan nomor sampai dengan nomor beberapa seri faktur pajak yang didapat dari kantor pelayanan pajak. Fixed, isi dengan nomor yang tidak mengalami perubahan saat membuat faktur penjualan baru dan Accurate menampilkan nomor faktur pajak yang bertambah 1 setiap next invoice-nya. Dalam hal ini informasi tahun yang tidak melakukan perubahan yaitu 15 untuk tahun 2015. Active option, di sini dimaksud bahwa range from dan to nomor seri faktur pajak yang
digunakan saat ini, karena berikut ini setelah 100 nomor pertama habis digunakan, lagi di list text number is nomor seri faktur pajak berikut yang Anda minta. Pajak dengan demikian akan lebih dari jika sudah berjalan dan accurate, menggunakan yang dicentang bagian aktifnya. 3. Penginputan informasi pajak customer dapat Anda lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini. A. Klik menulis customer, edit, please tap sales. Notes. Customer text type menentukan kolom yang dicentang di pajak keluaran CTA. Customer text type ekspor maka invoice akan masuk ke kolom I. 4. Penginputan informasi pajak vendor dapat Anda lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini. A. Klik menulis vendor, edit, pilih tab terms dan etc. Notes. Vendor text type menentukan kolom dicentang di pajak keluaran. Cara ekspor SPT, masa PPN dan accurate. Dari menu report, PPN dan PPNBM, klik new jika belum pernah buat laporan SPT masa atau klik edit jika sudah pernah membuat sebelumnya. Pada tampilan report PPN dan PPNBM tersebut, terdapat button ekspor di mana di samping terdapat drop down list untuk memilih apa yang akan kita ekspor. 3. Setelah kita klik button ekspor tersebut, kita akan diminta untuk menentukan di mana kita akan menyimpan file hasil ekspor tersebut dalam hard disk. Format file tersebut adalah CSV. Bab 1. Modul pabrikasi. Mengenal modul manufacturers pabrikasi. Modul manufacture pabrikasi merupakan modul yang diperuntukkan bagi perusahaan pabrikasi yang berfungsi untuk membantu proses mencatat produksi. Sistem pabrikasi adalah sistem yang kompleks sehingga membutuhkan teknologi informasi yang memiliki modul manufacturers pabrikasi untuk membantu menangani proses tersebut. Proses produksi. 2. Tampilan modul manufacture pabrikasi. 3. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam modul ini yaitu menyajikan formulir-formulir seperti produksi yang lengkap, melakukan pencatatan proses secara otomatis, memberikan laporan aktual mengenai status produksi, memberikan laporan-laporan produksi yang akurat. E. Tahapan penggunaan modul yang memudahkan pengguna. 4. Alur aktivitas pabrikasi manufacture. Item standard cash, standar convert cash, bill of material, sales order, person invoice, production department, material release, product result. 1. Item standard cost, standar harga persediaan. Item standard cost atau standar harga persediaan merupakan rangkuman penyesuaian harga standar barang. Harga standar dapat dibuat lebih dari satu harga standar yang harga standar barang. Harga standar dapat dibuat lebih dari satu harga standar yang dipakai adalah harga standar dengan effective date terkait dari transaksi yang menggunakannya. Item standard cost akan digunakan untuk membuat bill of material. Standar konversi cost, standar biaya produksi. Standar konversi cost, standar biaya produksi ini merupakan rangkuman biaya-biaya yang digunakan dalam proses pembuatan barang. Biaya produksi ini misalnya biaya upah kerja, biaya listrik, biaya pabrik, dan sebagainya yang merupakan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan proses produksi. Bill of material, formula produk. Bill of material formula produk merupakan rangkuman formula produk. Formula produk merupakan daftar bahan baku. Berikut ini biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membuat sejumlah produk, baik produk utama finished goods ataupun produk setengah jadi work in process. Sales order, pesanan penjualan. Sales order, pelaksanaan penjualan yang dimaksud di sini adalah pesanan penjualan atas barang yang akan diproduksi yang telah dimiliki formula produk atau bisa juga yang belum memiliki formula produk. Bila pesanan penjualannya merupakan special order. 5. Process in charge. Process in charge
untuk menentukan siapa saja yang bertanggung jawab atas produksi. Produk departemen. Produk departemen untuk menentukan departemen mana saja yang bertanggung jawab atas produksi. Material release. Pengeluaran bahan baku. Material release. Pengeluaran bahan baku merupakan rangkuman formulir-formulir pengeluaran bahan baku untuk produk yang telah diambil dari gudang. 8. Product and material result. Produk dan bahan baku keluaran. Product and material result. Produk dan bahan baku keluaran merupakan rangkuman dari formulir produk dan bahan baku keluaran. Formulir ini dibuat untuk mencatat barang yang telah selesai diproduksi atau barang yang ingin dikembalikan ke gudang. 5. Tipe persediaan investor part type pada modul pabrikasi. Pada modul pabrikasi di Accurate, tipe barang persediaan inventory part dibagi menjadi 5 tipe, antara lain yaitu raw material bahan baku merupakan persediaan atau barang yang akan menjadi bahan baku utama pada suatu proses produksi. Barang akan persediaan dengan tipe persediaan ini hanya digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi, yaitu sebagai material barang yang dipilih saat Anda membuat formulir Bill of Material formula produksi. 2. Subsidiary material bahan baku pembantu merupakan persediaan atau barang yang akan menjadi bahan baku membantu pada suatu proses produksi. Barang atau persediaan dengan tipe persediaan ini hanya digunakan sebagai bahan baku, yaitu sebagai material barang pembantu yang dipilih saat Anda membuat formulir Bill of Material formula produksi. Work in process inventory, barang setengah jadi, merupakan persediaan atau barang hasil dari salah satu tahap proses produksi yang belum selesai. Tipe persediaan ini dapat digunakan sebagai bahan baku material saat Anda membuat Bill of Material formula produksi, atau juga dapat digunakan sebagai barang jadi finished good. Finished good atau barang jadi merupakan persediaan atau barang jadi dari suatu proses produksi. Tipe persediaan hanya dipilih sebagai produksi dihasilkan barang jadi. Pada saat Anda membuat formulir produk, material result, produk dan bahan baku keluaran. 5. Other material barang lain-lain merupakan persediaan atau barang yang tidak berhubungan dengan proses sehingga tipe persediaan ini tidak bisa dipilih. Digunakan dalam proses produksi modul manufaktur di Accurate. B. Mengaktifkan modul manufaktur fabrikasi. Langkah-langkah ini mengaktifkan modul manufaktur fabrikasi, yaitu yang pertama klik menu setup, yang kedua kemudian klik menu presence. 3. Pilih feature. 4. Beri tanda cek pada manufaktur modul fabrikasi. Yang kelima klik OK. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.